Tahun 2027, Laut Pasifik tidak lagi sekadar wilayah strategis perdagangan, tetapi telah berubah menjadi medan api yang membara. Dalam bayang-bayang konflik berkepanjangan antara kekuatan Barat dan Timur, satu peristiwa memicu perubahan besar, runtuhnya pemerintahan di Papua Nugini, dan masuknya kekuatan separatis yang didukung oleh aliran senjata dari kekuatan asing yang tidak diketahui. Ketegangan meluas ke Laut China Selatan, dan kontrol atas jalur pelayaran vital pun diperebutkan. Menanggapi kekacauan tersebut, tiga negara besar dengan kepentingan strategis di kawasan, Rusia, China, dan Indonesia, mengumumkan aliansi militer yang belum pernah terjadi sebelumnya, Aliansi Garis Merah. Mereka mendirikan pangkalan gabungan di Biak, Ambon, dan Natuna, dan mulai menggelar latihan militer skala besar. Presiden China, Li Zhenghao, menyatakan dalam konferensi internasional, kedaulatan, stabilitas regional, dan perdamaian di Pasifik tidak bisa lagi ditentukan oleh satu pihak. Di Washington, Presiden Amerika Serikat, Ellen McKenzie, merespons dengan tegas. Aliansi ini adalah provokasi terang-terangan terhadap tatanan internasional. NATO dan sekutu seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia menyebutnya sebagai ancaman langsung terhadap keseimbangan kawasan. Armada ke-7 AS mulai bermanuver di Filipina dan ketegangan naik ke titik didih. Hari itu, langit Pasifik berubah kelabu. Di atas laut Filipina, radar mendeteksi pergerakan besar dari Armada Pasifik gabungan Rusia-Cina-Indonesia. Kapal induk China Shandong bergerak diapit oleh kapal selam Rusia kelas Yasen dan fregat Indonesia kelas Merah Putih. Pesawat tempur J-20, Su-57, dan jet tempur EFX-50 buatan Indonesia mulai bermanuver di udara. Di pihak seberang, Amerika mengerahkan kapal induk USS Ronald Reagan dan USS Gerald R. Ford. Jepang mengirim destroyer kelas Maya, sementara Australia menempatkan kapal selam nuklir kelas Attack. Pertempuran pertama pecah di perairan timur Guam. Drone tempur Rusia Okhotnik B menghancurkan radar pertahanan AS. Jet tempur J-20 saling kejar dengan F-35B dalam dogfight mematikan. Di bawah laut, kapal selam nuklir AS USS Virginia menembakkan torpedo ke arah kapal destroyer Indonesia KRI Nusa Kencana, menghancurkannya. Namun, serangan balasan datang cepat. Rudal Hypersonic Avangard Rusia menghantam pangkalan militer di Guam, membuat jaringan pertahanan AS lumpuh selama beberapa jam. Media dunia pun bergemuruh. Dunia menyaksikan perang modern di level yang belum pernah terlihat sebelumnya. Di markas pusat Aliansi Garis Merah di Biak, Jenderal TNI Faisal Ramadan memimpin koordinasi gabungan. Namun tekanan internal mulai muncul. China ingin mendominasi taktik, sementara Rusia lebih memilih pendekatan disruptif. Indonesia berusaha menjaga netralitas taktis. Namun di dalamnya, para jenderal Indonesia khawatir negeri mereka hanya menjadi papan catur perang besar. Amerika Serikat menyusupkan operasi intelijen untuk memecah belah aliansi. Salah satu perwira Indonesia, Kolonel M. Arga, tergoda uang dan membocorkan posisi pangkalan ke CIA. Serangan rudal presisi menewaskan lebih dari 200 pasukan gabungan. Presiden Indonesia, Ari Widodo, marah besar dan memerintahkan pembersihan total terhadap pihak yang terlibat. Negara ini bukan alat, kita adalah pilar, tegasnya dalam siaran langsung. Namun, keretakan mulai tampak, konflik mencapai klimaks di Laut Bismarck. Pasukan aliansi dan koalisi barat bertemu dalam pertempuran laut terbesar abad ini. Langit dipenuhi oleh drone tempur, rudal anti-kapal, dan pesawat tempur. Rusia meluncurkan sistem pertahanan laser Presvet, menembak jatuh puluhan drone. Jet IFX-50 Indonesia menunjukkan ketangguhan dalam manuver udara, menembak jatuh 2 F-22 Raptor. Kapal perang Australia HMAS Canberra tenggelam setelah dihantam torpedo ganda dari kapal selam Indonesia KRI Arwana. Namun, kemenangan tak mutlak. Kapal induk Shandong rusak parah dan ratusan tentara aliansi tewas. Di sisi lain,
pangkalan militer AS di Okinawa hancur setelah rudal China menghantamnya, menyebabkan Jepang mengancam mundur dari konflik. Sementara pertempuran terus berkecamuk, dunia bersiap menyambut Perang Dunia III. Setelah 21 hari konflik terbuka, korban telah mencapai 30,000 jiwa. Ekonomi dunia runtuh, jalur pelayaran terhenti. PBB mengadakan sidang darurat, namun suara veto saling menghalangi. Dalam keheningan, sebuah pertemuan rahasia dilakukan di Jakarta antara Presiden Ari Widodo dan delegasi khusus AS. Indonesia mengusulkan deklarasi Nusantara, zona demilitarisasi Pasifik Selatan, penarikan semua pasukan asing dari perairan ASEAN, dan pembentukan Dewan Perdamaian Indo-Pasifik. Aliansi Garis Merah goyah. China menolak syarat penarikan penuh, namun Rusia yang mulai kehabisan logistik mendukung usulan Indonesia. Akhirnya, Amerika dan sekutunya setuju melakukan gencatan senjata. Indonesia, negara yang semula dianggap kecil dalam percaturan militer global, justru menjadi juru damai. Dunia belum pulih. Reruntuhan kapal perang masih berserakan di dasar Laut Pasifik. Namun untuk pertama kalinya, dunia melihat kekuatan non-barat mampu menyatukan strategi militer dan diplomasi. Indonesia, melalui darah dan pengorbanan, akhirnya berdiri di panggung dunia sebagai negara yang menentukan arah. Namun di balik kedamaian, masih ada bara yang menyala. Karena seperti kata Jenderal Faisal saat menutup pertemuan terakhir, perang besar tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya menunggu giliran berikutnya.